jenis buaya terbesar di dunia, teman. Beratnya bisa mencapai 1 ton dan panjang 12 meter. Luar biasa. Eits, buaya juga merupakan reptil terbesar di dunia loh, teman. Itu paman ngapain ya? Kok bawa ayam sama kayu segala? Ternyata paman mau kasih makan buaya, tapi dengan cara memancing. Sebetulnya buaya dapat lompat dari air setinggi 2 meter, tapi semuanya tergantung dalamnya air. Sobat Totan ini akan ambil lancang-lancang yang cukup dalam sebelum lompat. Apaan tuh? Wah, ada bahaya. Buaya. Awas, Tok. Minggir. Cepat pergi dari situ. Yah, Otan terlambat. Sungguh malang nasibmu, Tok, Entok. Si anak entok langsung dibawa masuk ke dalam air. Begitulah cara makan si buaya ini, teman. Dia tidak langsung menggigit dan menelan mangsanya. Buaya akan membawa mangsanya terlebih dulu ke dalam air hingga si mangsanya kehabisan napas. Baru deh akan dibawa lagi ke permukaan air untuk dimakan. Si buaya ini terlihat sabar sekali makannya. Dia akan memastikan dulu mangsanya sudah mati atau belum, baru dia akan mulai memakannya pelan-pelan. Sepertinya si buaya juga mengawasi si anak entok satunya, teman. Sambil makan, dia juga tetap mengawasi agar si entok tidak kabur. Cakep! Tuh lihat, gigi buaya sangat tajam ya, teman. Karena buaya tidak bisa menggunakan kakinya untuk membantu makan, gigi inilah yang berfungsi untuk mencengkram dan memotong mangsanya. Tadinya sih Otan mau bantu suapin, tapi takut kecolek, kegigit si buaya. Ada fakta menarik lainnya dari cara makan si buaya. Saat menelan mangsanya bulat-bulat, si buaya akan mengeluarkan air mata di bagian belakang matanya. Yap, air mata buaya itu benar-benar ada loh. Bukan cuma jadi perumpamaan bagi orang yang pura-pura menangis. Karena suka menelan bulat mangsanya, buaya jadi harus sering menelan kerikil, teman. Di dalam perut buaya, kerikil-kerikil ini dapat membantu menggiling makanan. Selain itu, kerikil juga berfungsi sebagai pemberat, supaya buaya bisa menyelam lebih dalam lagi. Cakep! Satu lagi nih, teman. Buaya ternyata terkadang suka makan buah. Iya, buah. Kayak kamu kan? Kamu tentu tahu bahwa buaya dan semua kerabatnya adalah karnivor sejati. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa buaya dan alligator ternyata kadang suka makan buah. Kadang-kadang ya. Wets, tak hanya 1 atau 2 spesies loh, tapi ada 13 spesies yang pernah diamati makan buah serta kacang-kacangan. Awalnya para ilmuwan mengira bahwa buaya makan buah secara tidak sengaja. Namun kemudian mereka melihat sendiri bahwa buaya kerap makan buah beri serta anggur langsung dari pohonnya. Sob, kamu sembelit ya? Jadi makan buah gitu biar lancar pengeluarannya? Keren Max kamu, Sob.
Gerak-gerik paman ini kok mencurigakan ya? Mana bawa senapan lagi? Paman ini pasti seorang pemburu. Hayo, mau berburu apa? Pasti mau melukai sobat Otan ya? Wah, gawat! Itu kan terenggiling. Tolong! Ada yang berburu hewan yang dilindungi. Otan pasti akan laporin polisi nih. Terenggiling kan hewan yang terancam punah. Hentikan paman. Sobat Otan ini masuk dalam kategori Appendix 1 yang dilindungi oleh undang-undang. Nanti bisa dipidana loh. Emang paman mau masuk penjara? Kok ngeyel banget ya? Sob, buruan kabur Sob sebelum kamu ditembak. Loh, kok yang ditembak botol paman? Kirain mau terenggiling. Otan jadi salah sangka nih. Maaf ya paman. Gara-gara Om Editor nih. Gambarnya jangan dicampur-campur dong. Otan kan jadi bingung. Udah deg-degan tahu. Oh iya teman-teman, sudah kenal kan dengan Sobat Otan yang satu ini? Kenalin Sobat Otan yang imut ini, terenggiling atau dikenal dengan nama latinnya Manis javanica. Sayang, namanya ini gak semanis nasibnya. Sobat Otan ini terancam punah teman. Daging dan sisiknya diburu untuk diperdagangkan. Hal ini diperparah dengan mitos dan info-info palsu yang beredar di masyarakat kita. Di beberapa daerah, keberadaan hewan ini dianggap sebagai pertanda musibah. Lalu ada anggapan memakan daging terenggiling adalah hal yang bergengsi. Belum lagi hoax yang mengatakan kalau terenggiling salah satu hewan pembawa virus corona. Ih, Otan gak habis pikir deh. Padahal kan itu perlu pembuktian ilmiah lebih lanjut ya. Kasian banget kamu Sob. Duh, ada apa lagi sih ini? Bisa gak sih sekali-kali Otan nemenin temen di rumah tanpa keributan? Landak memang hewan teritorial teman. Dia akan merasa terganggu jika ada yang mendekati wilayah kekuasaannya. Siapapun yang mendekat pasti akan diserang. Dak, Landak, sabar dong Dak. Si terenggiling kan cuma mau numpang lewat. Untung terenggiling dilapisi sisik keras, jadi aman deh dari serangan duri landak. Jangankan duri landak, gigi sekuat singa pun gak bisa menembusnya. Bahkan konon, sisik terenggiling mampu menahan terjangan peluru loh. Wih, udah kayak Superman kamu Sob. Terenggiling memang satu-satunya mamalia yang memiliki sisik keras di hampir seluruh tubuhnya teman. Sisik sobat ini melindungi mulai dari ujung ekor, punggung hingga tepat di atas hidung. Berat sisiknya sendiri mencapai 20% dari bobot tubuhnya loh. Hanya saja bagian bawah tubuhnya tidak terlindungi sisik. Makanya terenggiling akan menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi bagian bawah tubuh dan bagian kepalanya. Sisiknya sendiri terdiri dari unsur keratin dan sulfur, atau mirip dengan protein pembentuk kuku dan rambut kita. Bedanya, ini lebih tebal dan keras. Masih belum yakin dengan kekuatan sisik terenggiling? Ya udah, kita uji langsung aja yuk kekuatan dan ketahanannya. Nah, Otan udah siapin nih sisik terenggiling untuk diuji coba. Tapi hanya untuk keperluan edukasi aja ya, biar kita memiliki gambaran tentang kekuatan sisik sobat Otan yang satu ini. Oke, kali ini kita akan mengetes menggunakan staples ini ya. Coba lihat, papan kayu ini aja bisa ditembus dengan mudah. Mampukah sisik terenggiling ditembus dengan alat ini? Yuk Kak Debbie, kita coba ke sisik terenggelingnya. 1, 2, 3. Tada! Lihat kan, staples sebesar ini tidak sanggup menembus sisik terenggiling. Tuh lihat, isian staplesnya malah rusak. Aduh, gimana nih? Mana Otan boleh minjem lagi nih? Sisik terenggiling sendiri memiliki ketebalan rata-rata sekitar 2 mm atau 5 kali lebih tebal kuku manusia. Belum lagi jumlah ratusan sisik yang tertata rapi menutup semua bagian kulit terenggiling. Wih,
Udah kayak pakai baju besi kamu, Sob. Wih, lagi asik banget kamu, Sob. Oh, pantesan. Dia lagi makan, teman. Ayo, ada yang tahu nggak makanan terenggiling apa? Yap, Sobat Totan ini sangat menyukai serangga-serangga kecil seperti semut dan rayap. Gak heran kalau mereka suka mencari makan pada batang pohon lapuk atau pada celah-celah batu dan tanah. Dari sumber yang Otan baca, terenggiling mampu menghabiskan 70 juta ekor semut setiap tahunnya loh. Wih, banyak banget, Sob. Sobat Totan ini tidak mempunyai gigi loh, teman. Lidahnya yang panjang dan lengket akan membantu terenggiling mencari makan pada sela-sela pohon seperti ini. Otan jadi penasaran dengan panjang lidahmu deh, Sob. Coba yuk kita ukur menggunakan tabung takar ini. Moncong yang kecil dan ramping, serta lidah yang memiliki lapisan lendir yang lengket, mempermudah terenggiling untuk mengambil makanan di celah yang sempit dan dalam. Kalau Otan ukur-ukur sih, lidahnya tadi mampu menjangkau tabung dengan kedalaman sekitar 25 cm. Atau lebih dari seperempat panjang tubuhnya. Kremaks banget kamu, Sob. Keren maksimal. Sob, kamu ngapain sih manjat-manjat? Nanti kalau kamu jatuh gimana? Udah kayak atlet panjat tebing aja kamu. Meski termasuk hewan terestrial alias banyak menghabiskan waktunya di tanah, Sobat Totan ini mempunyai kemampuan memanjat yang mumpuni loh, teman. Tuh, lihat saja cakar-cakar yang tajam. Keempat cakarnya ini membantu terenggiling untuk mencengkram batu ini untuk memanjat. Selain itu, ekornya juga membantu Sobat Totan ini menjaga keseimbangan ketika memanjat. Sobat Otan yang banyak tersebar di Asia Tenggara ini memanjat untuk berpindah lokasi atau mencari makan. Kok ekormu bisa mencengkram batang pohon seperti itu, Sob? Hebat juga kamu. Ekormu ternyata bisa berfungsi sebagai kaki kelima ya, Sob. Ujung ekor terenggiling mampu melakukan gerakan menggenggam atau mencengkram. Hal ini bisa membantu terenggiling untuk menggelantung atau menahan tubuhnya ketika akan turun. Aduh, Sob, kamu kayak Otan aja sih jago gelantungan. Ada yang haus nih. Pelan-pelan, Sob. Nanti kalau kamu keselak gimana? Kamu capek ya habis jalan-jalan? Dalam satu hari, terenggiling mampu menjelajah hingga jarak 2 km loh. Ya, cuma 2 kilo. Maklumin aja deh, Sobat Totan ini kan bukan termasuk mamalia yang bisa berlari kencang. Pelan-pelan asal selamat ya, Sob. Berenang. Kamu kok sukanya kegiatan-kegiatan ekstrim sih, Sob? Tadi manjat batu, gelantungan. Sekarang mau berenang. Kamu tahu diri dong. Emang gak takut tenggelam apa? Nekat banget sih. Tenang teman-teman. Meski terlihat berat, terenggiling jago berenang juga kok. Tuh lihat aja gayanya. Udah kayak atlet renang tingkat kecamatan. Seperti hewan mamalia lain, terenggiling menggunakan keempat kakinya untuk mengayuh di air. Sedangkan ekornya berfungsi sebagai kemudi untuk mengatur arah. Ditambah moncong hidungnya yang panjang, juga membantu terenggiling untuk tetap bernapas di atas permukaan air. Otan ngaku kalah deh sama kamu, Sob. Meski masuk dalam kategori hewan yang terancam punah, tapi Otan lega nih. Ternyata ada beberapa bayi terenggiling yang berhasil lahir di kebun binatang. Kayak Sobat Otan yang satu ini. Sebagai hewan mamalia, sobat kecil Otan ini masih menyusui dengan induknya hingga umur 4 bulan.
Ih, so sweet banget sih kamu, Sob. Otan juga mau dong digendong kayak gitu. Ngomong-ngomong, kamu kok gendongnya di pangkal ekor kayak gitu sih, Sob? Mending di punggung aja deh. Lebih enak loh kayak main kuda-kudaan. Usut punya usut nih, kelakuan si anak terenggiling ini bukan tanpa alasan, teman. Anak terenggiling digendong di pangkal ekor karena menyesuaikan panjang kaki depan bayi terenggiling. Kalau gendong di punggung, kaki-kaki kecil Sobat Otan ini belum bisa berpegangan sisi punggung induknya. Satu lagi nih, lempengan kulit terenggiling pada pangkal ekornya berukuran lebih kecil jika dibandingkan pada bagian punggungnya. Hal ini memudahkan si kecil untuk mencengkram. Jadi nggak bakalan jatuh deh. Kermaks kamu, Sob. Waktunya mancing. Coba kalian lihat cara paman memancing. Unik juga kan, teman? Setelah umpan dilempar ke laut, si paman hanya mengulurkan tali pancingan. Paman gak ditungguin, nanti umpannya hilang loh. Gerakan tangannya sepertinya ada yang kena nih. Wih, tarikannya kuat bener. Tahan paman, ayo semangat. Sensasi mancing luar biasa. Dapat tuh. Dan strike. Nah teman, Sobat Otan yang satu ini ada yang masih ingat namanya? Betul, barakuda. Saat masih kecil, barakuda menjadi ikan komunal yang selalu berkumpul dengan teman-temannya. Sudah besar dan dewasa, barakuda akan memisahkan diri dari kelompoknya dan hidup sendirian. Sama seperti penyu, barakuda juga berenang andal loh. Bentuk tubuhnya yang panjang seperti torpedo membuat barakuda gesit memecah air laut. Sirip-sirip dadanya juga memungkinkan ia bermanuver cepat. Mantap! Sobat Otan ini adalah ikan yang mengerikan dan terkenal agresif. Ia adalah predator yang sangat rakus. Seekor barakuda bisa berburu sendirian ataupun berkelompok. Dan ia dapat mengenali mangsanya dari jarak 100 meter loh. Wih, luar biasa. Barakuda juga memiliki mulut yang panjang dengan gigi-gigi yang tajam. Ih, sayang, Otan takut. Tapi tenang, si torpedo ini tidak akan menyerang kok teman. Karena mereka lebih menyukai ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Meski si barakuda ini tergolong predator, tapi di beberapa tempat seperti di Karibia, barakuda sudah punah loh teman. Karena eksploitasi berlebihan dari nelayan dan tidak menggunakan pancing yang ramah lingkungan. Aduh, kasihan ya. Teman, mancingnya jangan banyak-banyak ya. Biarkan Sobat Otan ini berkembang biak juga ya.